Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Hari ini kita akan membahas Kejadian bab 3 yang mengisahkan bagaimana dua manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan, mengapa Hawa dan Adam itu jatuh ke dalam dosa? Alasannya adalah apa? Mereka ingin menjadi seperti Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang ditawarkan oleh si ular dalam kisah pada Kejadian bab 3. Cikal bakal dari dosa asal adalah keinginan kita untuk mau menjadi seperti Allah. Ini adalah sebuah godaan yang masih saja menggoda manusia hingga pada zaman sekarang. Saya beri contoh. Ketika doa kita belum atau tidak dikabulkan, kemudian kita protes kepada Tuhan. Kita merasa sia-sia beriman, berdoa, berbuat baik ketika apa yang kita inginkan dalam doa kita ternyata belum atau tidak dikabulkan. Pada saat itulah kita juga ingin menjadi seperti Allah. Kita yang mengatur Allah, bukan membiarkan Allah yang mengatur hidup kita. Kisah dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, menyadarkan kita pentingnya kita taat, berserah kepada perintah-perintah Tuhan, dan tidak jatuh ke dalam godaan untuk mau menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang mengatur, seperti Tuhan yang menguasai. Kita diajak untuk menjalankan peran kita sebagai manusia yang taat kepada perintah Tuhan. Itu adalah pesan pertama dari Kejadian bab 3. Kemudian pesan berikutnya dari Kejadian bab 3 adalah bahwa Allah itu adalah hakim yang rahim. Ada dua istilah yang menarik di sini. Yang pertama, Allah sebagai hakim berarti apa? Allah akan mengganjar kita sesuai dengan perbuatan kita. Perbuatan baik kita akan diganjar dengan rahmat, sementara dosa kita, pemberontakan kita terhadap Tuhan juga akan mendapatkan hukuman. Maka hukuman terhadap Adam dan Hawa yang ada dalam kitab Kejadian bab 3 adalah cerminan ungkapan dari Allah sebagai hakim. Sementara sisi kedua Allah adalah apa? Sebagai yang maha rahim. Kita melihat kerahiman Allah itu ketika Allah melihat manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan menyadari ketelanjangan mereka. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk menganyam pakaian supaya mereka bisa menutupi badan mereka dari rasa malu. Ini adalah ungkapan kerahiman Allah yang tetap mencintai manusia meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, ada poin terakhir yang mau saya sampaikan, yakni bahwa kitab Kejadian disebut juga sebagai kitab asal usul atau kitab etiologi. Artinya apa? Kitab Kejadian menerangkan aneka pertanyaan mendasar tentang fakta-fakta kehidupan. Mengapa ular tidak punya kaki, padahal binatang lain seringkali punya tangan dan kaki? Jawabannya ada dalam kitab Kejadian bab 3.
Mengapa manusia, terutama laki-laki, harus bekerja keras menjadi petani pada masa itu? 2000 tahun yang lalu katakanlah seperti itu. Mengapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Seandainya manusia tidak berdosa, manusia masih akan menikmati kemurahan Tuhan di Taman Eden itu. Mengapa beberapa wanita itu kemudian juga meninggal ketika melahirkan dan semua wanita mengalami sakit bersalin? Hal itu juga dijelaskan secara etiologis dalam Kejadian bab 3. Kenapa begitu? Karena Taurat, termasuk di dalamnya Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, itu bertujuan juga sebagai buku pengetahuan bagi bangsa Yahudi. Jadi kitab suci benar adalah sabda Allah, tetapi juga punya fungsi ganda sebagai apa? Buku untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga kita semakin bersemangat untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.